Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Monime Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang kisi-kisi tes karakteristik pribadi, yaitu pelayanan publik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe-nya. Bagi teman-teman yang tidak suka video ini, silahkan centang tidak suka, atau bagi yang suka silahkan centang suka. Bebas. Yang penting saya bisa membantu teman-teman dalam ujian CAT CPNS nanti. Nah, kita mulai saja ya. Berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik bertujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, organisasi, dan yang berkepentingan. Dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Budaya pelayanan merupakan cerminan dan praktek komunikasi yang dibangun antara pemberi layanan dan penerima layanan. Komunikasi yang terjadi mempunyai andil dalam membangun iklim organisasi, juga berdampak pada membangun budaya organisasi atau organization culture. Dalam memberikan pelayanan, yaitu nilai dan kepercayaan yang menjadi titik pusat organisasi, karena itu merupakan satu hal yang penting untuk terus memelihara dan mengembangkan budaya pelayanan. Sebuah budaya yang kuat akan mewarnai sifat hubungan antar instansi atau organisasi pemberi pelayanan dengan pelanggannya. Budaya pelayanan dibentuk oleh sikap karyawan serta manajemen organisasi pemberi pelayanan. Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7P. 7P sebagai berikut. Yang pertama, passionate. Passionate itu artinya seorang karyawan itu atau ASN itu ya harus bergairah dan bersemangat antusias dalam bekerja. Yang kedua, progresif. Progresif itu artinya memakai cara yang terbaik atau termaju atau modern lah gitu ya. Dan yang ketiga, proaktif atau antisipatif, proaktif dan tidak menunggu. Yang keempat, prom. Prom itu artinya positif, tanpa curiga dan kekhawatiran. Jadi harus positive thinking sebagai ASN. Yang kelima, patience atau penuh rasa kesabaran. Yang keenam, proporsional. Proporsional itu artinya tidak mengada-ada. Lalu fungsional. Fungsional itu artinya tepat waktu. Sikap pelayanan bagi pegawai ASN berarti mengabdi yang tulus terhadap bidang kerja. Yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Sikap saudara dapat menggambarkan instansi atau organisasi saudara. Saudara adalah perwakilan organisasi secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, budaya pelayanan dalam birokrasi pemerintah akan sangat ditentukan oleh sikap pelayanan yang ditunjukkan oleh pegawai ASN. Kita lanjut, yaitu ke prinsip-prinsip pelayanan publik. Nah, sebagai seorang ASN perlu mengetahui bahwa pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi, berbagai literatur administratif,
publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah yang pertama, partisipatif. Partisipatif itu artinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Transparan itu artinya dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, dan untuk yang ketiga, responsif. Responsif itu artinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengarkan dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pelayanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen. Yang keempat, tidak diskriminatif. Artinya tidak diskriminatif yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, entitas, agama, profesi, dan jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya, mudah dan murah. Artinya, penyelenggara pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan, harus diterapkan prinsip-prinsip mudah, artinya sebagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusional. Nah, yang selanjutnya, efektif dan efisien. Artinya, penyelenggara pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusional, mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Selanjutnya, aksesibel. Aksesibel itu artinya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Selanjutnya, akuntabel. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak dan mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, pejabat atau unit organisasi yang lebih tinggi secara vertikal, akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik. Mekanisme
pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai social accountability. Selanjutnya, berkeadilan. Nah, berkeadilan di sini artinya penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Nah, selanjutnya etiket pelayanan publik. Etiket mengajarkan kita untuk memelihara hubungan baik, bahkan memikirkan kepentingan dan keinginan orang lain. Pemahaman tentang etiket dapat dijadikan alat pengendali. Hal ini juga membuat diri kita disegani, dihormati, disenangi, percaya diri, dan mampu memelihara suasana yang baik di lingkungan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu sikap atau perilaku. Yang kedua ekspresi wajah. Yang ketiga penampilan. Yang keempat cara berpakaian. Yang kelima cara berbicara. Yang keenam cara mendengarkan. Yang ketujuh cara bertanya. Beberapa kata kunci yang perlu diketahui dan dilaksanakan dalam praktek pelayanan kepada pengguna jasa antara lain, yang pertama atensi kita gitu ya. Yang kedua senyum, ucapkan salam, katakan tolong, katakan maaf, dan ucapkan terima kasih.